Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana Ramadan allazi awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itskun minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, semoga kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit, Allah kasih ketabahan, kesabaran, ketegaran jiwa, dan semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Dan yang sedang sehat, semoga Allah berikan rasa syukur yang mendalam, syukur yang meluas, syukur yang bisa mendayagunakan nilai-nilai kesehatan untuk yang lebih baik lagi. Pemirsa Nihwan TV rahimakumullah, dalam buku Pedoman Puasa karya salah seorang ulama Indonesia yakni Hasbi As-Siddiqi, para sahabat membagi waktu menjadi dua. Waktu yang pertama 6 bulan setelah Ramadan, berdoa semoga seluruh amaliyah di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 6 bulan kedua berdoa memohon kepada Allah semoga Allah berkenan memberikan waktu bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan kemudian di bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan atau mewariskan doa-doa yang terkait dengan Ramadan. Salah satunya yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami. Berkah menurut ulama adalah ziyadatul khair wa ni'am, tambah-tambahnya kebaikan dan kenikmatan. Sehatnya bertambah, jiwa raganya, amalnya bertambah, ilmunya bertambah, sedekahnya bertambah, dan seterusnya yang baik-baiknya bertambah, nikmatnya bertambah, rasa nikmatnya bertambah, rasa syukurnya bertambah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kenikmatan itu, semua kebaikan itu tidak lain untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nikmat yang ada, harta benda yang ada, kesehatan yang ada, kalau tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala niatnya, pasti akan menjadi musibah, akan menjadi bilai, akan menjadi bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana, berkahilah kami, tambahkan kenikmatan bagi kami, tambahkan kebaikan bagi kami. Fi Rajaba, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban. Rajab dan Sya'ban, tingkatkan terus amaliyah kita. Wa ballighna Ramadan, dan berikan kesempatan bagi kami, berikan umur, berikan waktu untuk supaya bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan amaliyah beliau. Di antara contohnya meningkatkan puasa, lebih sering lagi berpuasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Paling tidak kita berlatih, membiasakan diri atau istiqomah mengerjakan sunnah, saum, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, 13, 14, 15 di setiap bulan, Muharramnya, bulan Hijriahnya, tahun Islamnya, 13, 14, 15 pertengahan bulan, terus istiqomahkan untuk berpuasa. Maka kemudian insya Allah banyak nikmatnya, banyak hikmahnya. Salah satu nikmat fisik
ketika sudah terbiasa saum sunnah, begitu Ramadan kita langsung menikmati. Kita biasa menikmati kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan, membaca Al-Quran. Nanti di bulan suci Ramadan tambah nikmat lagi. Kita biasa membaca tafsir hadis, dan lain sebagainya. Insya Allah begitu masuki bulan suci Ramadan, maka akan tambah nikmat lagi. Kemudian untuk menyambut bulan suci Ramadan juga kita hendaknya meningkatkan ilmu kita. Wabil khusus yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Al-wajibat, apa saja yang diwajibkan dalam bulan suci Ramadan, A, B, C dan seterusnya. Al-mandubat, yang disunnahkan apa saja di bulan suci Ramadan, kita baca kembali, kita ulang kembali. Al-makruhat, apa saja yang dimakruhkan dalam bulan suci Ramadan, kita buka lagi pelajarannya, kita baca kembali keterangannya. Al-mahrumat, yang diharamkan bulan suci Ramadan, yang diharamkan ketika bulan suci Ramadan apa saja, supaya jangan sampai kita puasa batal, jangan sampai pahala kita juga batal. Dengan basis ilmu inilah, maka insya Allah kualitas ibadah kita lebih bagus, kuantitas ibadah kita juga lebih banyak. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Nihwan TV di mana saja Anda berada. Kemudian di antara lain yang disunnahkan dalam bulan suci Ramadan adalah kita dipersiapkan, dianjurkan untuk saling memaafkan satu sama lain. Wa'fu wasfahu. Wa'fu, meminta maaf, wasfahu, saling bermusafahah. Memaafkan dan musafahah, kata para alim ulama, ada sedikit perbedaan dan juga banyak kesamaan. Memaafkan itu, wa'fu, tidak mesti ketemu orangnya, kita bisa memaafkan. Oh, dia dulu pernah berbuat salah kepada saya. Sebelum dia minta maaf, kita sudah memaafkan. Si fulan, si fulana pernah zolim kepada kita umpamanya. Sebelum beliau meminta maaf, kita sudah berbesar jiwa, memaafkan, bahkan mendoakan supaya Allah memberikan ampunan kepadanya. Dan kita juga jangan lupa meminta maaf kepada yang lainnya, kepada yang kita salahi, terutama kepada orang-orang yang terdekat, ibu, bapak, saudara-saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Maka dulu di kampung ada istilah saling antar makanan jelang Ramadan. Ini kearifan lokal yang insya Allah berbasis syariah atau dilandasi dengan syariat agama. Ada satu tetangga ngasih rebus singkong ke tetangga yang lainnya, tetangga yang dikasih ngasih rebus jagung umpamanya. Jadi saling tukar makanan ini di antara maknanya saling mohon maaf dan saling memaafkan. Wasfahu, musafahah. Safahah adalah halaman, musafahah saling bersalaman. Jadi membuat lembaran-lembaran sejarah yang baru, membuat riwayat baru, membuat sejarah baru, sejarah lama yang tidak baik kita tutup. Kesalahan yang lama kita tidak ulang kembali dan kita maafkan kalau ada orang yang berbuat salah. Wasfahu musafahah, saling membuat lembaran sejarah. Hanya memang perlu kita ketahui karena mungkin sekarang lagi ada musibah, ada cobaan COVID-19, ada larangan untuk bersalaman, mungkin punya kearifan tertentu, tapi kita anggap itu adalah musafahah. Memiliki arti setidaknya saling melupakan, saling memaafkan kesalahan-kesalahan. Ingat bahwa ketika kita memaafkan seseorang, bukan berarti kita membenarkan kesalahan-kesalahannya. Betapa enaknya jiwa raga kita kalau kita sudah saling memaafkan satu sama lain. Pemirsa Nihwan TV rahimakumullah, yang sama-sama mengharap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya
Ramadan ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada perintah berpuasa sebulan penuh. Ada ibadah yang bersifat wajib itu harian seperti sholat 5 waktu. Ada yang bersifat wajib pekanan atau mingguan, yakni sholat Jum'ah bagi muslimin. Kemudian ada ibadah yang 1 tahun itu 1 bulan, yakni bulan suci Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Ada juga yang seumur hidup sekali bagi yang wajib, yakni haji dan atau umroh. Tentu bagi yang mampu dengan segala hal yang mengitarinya. Seperti kita faham bahwa kita ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Jasmani ini dan rohani kepentingannya saling tarik-menarik satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan untuk memenuhi kebutuhan rohani saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak ada salahnya kita dengarkan temuan dari seorang psikolog bernama Sigmund Freud. Kata Sigmund Freud, ketika manusia masih menjadi anak-anak, kebutuhannya, kesenangannya ada 3 level. Yang pertama, Freud bilang ada kesenangan bernama oral. Oral ini terkait dengan sesuatu yang masuk ke mulut kita. Bayi pertama kali menikmati rasa senangnya yakni ketika menyusui ibunya. Menyusu kepada ibunya, menyusu kepada ibunya. Ibunya lah yang menyusui anaknya. Ketika menyusu ini, maka ada kenikmatan luar biasa bagi bayi. Sehingga kalau tidak menemukan sesuatu yang nikmat di mulutnya, apa saja dimasukin ke mulutnya. Jempol juga dimasukin ke mulutnya. Itu periode oral. Kemudian menaik lagi levelnya menjadi periode anal. Periode anal ini merasa nikmat kalau mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Mohon maaf, umpamanya BAK, BAB, buang air kecil, buang air besar, itu sangat nikmat sekali. Dan kemudian yang ketiga, periode genital, ia sedang mempermainkan sesuatu yang ada ketika keluar BAK dan BAB. Dia senang sekali. BAK diputer-puter, BAB senang melihat, mohon maaf, kotoran itu. Kalau memang benar apa yang dikatakan Sigmund Freud ini, berarti masa anak-anak adalah masa-masa yang hanya menumpu pada kenikmatan bersifat jasmani. Kalau ada orang dewasa yang masih tersumbat atau fiksasi katanya istilahnya, tersumbat, tidak merasa penting akan kebutuhan rohani ini bersifat abstrak, maka ada yang terhalang dalam perkembangan jiwanya. Ada yang tersumbat dalam peningkatan rohaninya. Ada yang terhalang. Maka ini hal yang sangat membahayakan. Karena pada intinya manusia itu tidak saja fisik yang berkembang, tapi ruhani juga berkembang. Ruhani ini bersifat abstrak. Konon katanya di di dunia barat ada penelitian orang yang sering berpuasa dengan orang yang tidak pernah berpuasa. Ternyata orang yang tidak pernah berpuasa hampir tidak berpikir tentang abstrak. Sementara orang yang rajin berpuasa, berpikirnya itu melampaui batas-batas yang ada, abstrak, ruhani. Kalau bahasa agama barangkali kita sebut dengan gaib. Gaib itu yang tidak terlihat tapi kita yakini adanya. Tidak terlihat oleh mata lahir, tapi terlihat oleh dan diyakini oleh mata batin. Pahala itu bersifat gaib. Surga dan neraka bersifat gaib. Hari akhirat bersifat gaib, tidak terlihat oleh mata, kepala. Kita ingat dulu di madrasah, kalau mengabsen guru,
Ustadz di sekolah, fulan hadir, orangnya yang disebut ada di kelas. Fulan, orang yang disebut tidak ada, kemudian orang yang lain, santri yang lain menjawab gaib. Artinya tidak hadir di kelas, tapi di ruang dan waktu yang berbeda, yang disebut gaib ini ada. Hadir orangnya di tempat dan ruang waktu yang lain. Maka dengan puasa ini adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita supaya ruhani ini berkembang, tidak terpenjara, tidak terkungkung oleh yang bersifat duniawi, materi, dan sejenisnya. Karena manusia bersifat ruhani juga selain bersifat jasmani. Pemirsa Nihwan TV rahimakumullah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sekali lagi undangan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Al-Qur'an mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai, tidak dipanggil maksudnya. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian semua, kita semua untuk siam berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum zaman Nabi Muhammad SAW juga sudah diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, ujung ayat adalah supaya kita bertakwa menuju Allah Subhanahu wa taala. La'alla kata para ahli bahasa adalah litaraji. Litaraji itu sesuatu yang mungkin, peluangnya besar kita bisa bertakwa. Beda dengan litamani, litamani itu hal yang tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Contohnya nenek-nenek kembali ingin menjadi gadis remaja yang nggak bisa. Kakek-kakek ingin menjadi pemuda, menjadi belasan tahun kembali, tidak bisa. Tapi memakai la'alla adalah hal yang sangat mungkin, berpeluang besar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Salah satu julukan bulan suci Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Gogok anjing, kalau dididik bisa menjadi anjing pelacak, bisa mencari penjahat, membantu kita, membantu Pak Polisi. Mohon maaf, monyet, kera bisa menari-nari, diiringi musik kalau sudah dilatih. Prosesi latihan ini adalah peningkatan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.